Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Nurnisrina dengan ujung NIM 006 dari kelas L2. Nah, di sini saya akan memperjelas apa sih pengaruh atmosfer yang berada di lautan. Nah, sebelum kita masuk ke video pembelajaran, lebih baik saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengaruh atmosfer terhadap lautan. Nah, sebelumnya ada dua komponen penting dari sistem iklim bumi yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, pengaruh atmosfer terhadap lautan sangat signifikan dan dapat memiliki dampak yang luas bagi kehidupan di bumi. Adapun pengaruh utama dari atmosfer terhadap lautan, yang pertama itu ada perubahan suhu, yang dimana atmosfer mempengaruhi suhu permukaan laut melalui radiasi matahari dan pertukaran gas. Dan yang kedua itu ada angin. Angin yang bertiup di permukaan laut akan menghasilkan gelombang dan arus laut. Angin juga berperan dalam sirkulasi air laut global yang dapat mempengaruhi distribusi panas dan nutrisi di seluruh lautan. Dan yang ketiga ada curah hujan. Curah hujan ini yang jatuh ke laut mempengaruhi salinitas kadar garam air laut. Nah, perubahan curah hujan dapat mempengaruhi kehidupan laut yang sensitif terhadap perubahan dari salinitas. Dan yang keempat ada karbon dioksida atau CO2. Lautan menyerap sebagian besar CO2 dari atmosfer. Namun, peningkatan kadar CO2 di atmosfer menyebabkan pengasaman laut yang dapat mengancam kehidupan bagi biota-biota laut, terutama pada organisme yang memiliki cangkang atau karang dari kalsium karbonat seperti terumbu karang dan moluska. Nah, setelah itu ada pun perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama emisi gas rumah kaca yang memiliki dampak yang signifikan terhadap lautan, seperti pemanasan global. Suhu lautan akan meningkat dan menyebabkan perubahan pada ekosistem laut. Dan yang kedua adalah pengasaman laut, perubahan sirkulasi laut, dan perubahan cuaca ekstrim. Nah, adapun juga interaksi antara atmosfer dan lautan sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Perubahan atmosfer terutama yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan memiliki dampak yang signifikan terhadap lautan. Memahami hubungan ini penting untuk memprediksi suatu perubahan iklim dan dampak terhadap lautan, serta untuk mengembangkan suatu strategi mitigasi dan adaptasi yang efektif. Nah, lalu kita ke contoh pengaruh atmosfer terhadap lautan melalui YouTube yang saya sudah cari. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari pengaruh atmosfer, yakni dari pengaruh perubahan iklim gelombang panas menghantarkan dasar laut. Nah, seperti yang kita lihat, para ilmuwan fisika di NOAA, National Ocean and Atmospheric Administration dari Amerika Serikat telah menemukan dampak parah dari perubahan iklim ini bagi lautan, dan mereka juga menunjukkan pada gelombang panas yang akan menghantarkan dasar laut bumi. Menurut mereka, itu bisa membuat makhluk hidup yang ada di sana akan terkena dampaknya.
Karena gelombang panas ini yang dapat mempengaruhi banyak spesies utama yang berada di sana, seperti utama yaitu lobster dan ikan kod. Nah, lonjakan suhu air di permukaan dapat merusak ekosistem-ekosistem yang berada di laut. Yang telah dijelaskan tadi bahwa Nature Communication baru-baru ini dengan judul Bottom Marine Headways of North America perlu diketahui juga bahwa sudah lama ada lonjakan suhu pada air permukaan yang dapat merusak ekosistem pada laut. Nah, seperti halnya laut telah menyerap sekitar 90% kelebihan panas. Nah, telah diketahui bahwa pertemuan tahun 2013 hingga 2016 perairan permukaan Samudra Pasifik dan sepanjang garis pantai Amerika Utara telah mengetahui bagaimana fenomena yang dijuluki dengan gumpalan peristiwa yang telah menyebabkan kematian 1 juta burung laut karena sumber makanan utama mereka terdampak parah, dan sekarang sesuatu yang serupa meresap di dalam air. Yang lebih dalam gelombang panas laut terjadi sekitar Australia dan ditempati oleh seperti Laut Mediterania dan Tasmania. Laut telah menyerang sekitar 90%. Nah, ini adalah segerombolan ikan yang berada di dasar permukaan air laut yang telah diteliti. Nah, telah kita lihat bahwa kelebihan panas dari pemanasan global akibat perubahan iklim ini telah menyebabkan peningkatan sekitar 1,8 derajat Fahrenheit atau 1 derajat Celcius selama 100 tahun. Nah, terakhir, pada penelitian menurut NASA, kenaikan dari hasil peningkatan ekosistem yang ada di laut atau pengaruh atmosfer dari panasnya laut tersebut, terdapat 50% gelombang panas permukaan laut dalam dekade, tetapi gada ilmuwan tidak bisa memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana kedalaman laut merespon ketika suhu bagian permukaan melonjak. Nah, adapun juga pengukuran yang ada untuk mensimulasikan kondisi atmosfer dan arus laut untuk mengisi kekosongan ekosistem dasar laut yang sulit diakses. Nah, yang ada di sana adalah penghuni oleh lobster, makhluk lain ditangkap secara komersial. Menurut pernyataan itu, para penelitian menemukan bahwa di sepanjang landasan kontinental dekat Amerika Utara, gelombang panas dasar laut atau Amerika Utara, gelombang panas dasar laut bertahan lebih lama daripada gelombang serupa di permukaan mereka. Nah, setelah diketahui juga bahwa fluktuasi suhu ini dapat terjadi secara bersamaan pada permukaan dasar laut di lokasi yang sama dan paling umum. Nah, mungkin itu saja pada video yang tadi. Selanjutnya ada pula video penerangan yang lainnya. Seperti dapat kita lihat juga pada di sini, pengaruh-pengaruh atmosfer itu terdapat banyak dampak negatif dari pengaruhnya. Nah, seperti halnya pada bagian video ini saja.
Nah, setelah dijelaskan bahwa bagian Alaska Kanada itu memiliki derajat 60 dan Victoria Winnipeg itu 50-45 dan unit station 330 derajat Celcius. Nah, dari pengaruh ini juga ini akan membuat secara garis besar pada atmosfer kalau dia tidak berkelanjutan atau lebih baik standar atmosfernya, maka pengaruh dari atmosfer itu akan semakin buruk dan mengancam pada ekosistem laut. Nah, mungkin itu saja video saya kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.